Jumpa lagi di podcast D12 Sportify Indonesia. Oke, saya buka podcast D12 kali ini, masih monolog, masih menunggu sahabat saya, Tuan Haji Yusufi yang belum juga pulang. Entah kemarin juga ikut rombongan ke Singtao atau tidak, belum ada kabar lagi saya. Jadi poinnya begini, saya mau buka dengan kecenderungan yang saya amati. Apa itu kecenderungan yang saya amati? Kalau menang, biasanya yang disanjung-sanjung, dipuji-puji adalah STY. STY hebat, STY hebat. Bahkan dia sendiri mengakui kan, dalam wawancara dengan media Korea Selatan, bahwa dia sangat mengakui kalau selesai pertandingan, namanya dipuja-puji seantero stadion gitu loh. Stadium. Jadi dia menikmati pujian itu. STY STY diteriak-teriakan oleh penonton di tribun stadium, dan dia mengakui menikmati itu. Tapi kalau kalah biasanya celingukan. Biasanya nggak ada tuh pengakuan secara gentle, secara sportif, secara fair play siapa yang bertanggung jawab. Bahkan secara tersirat, waktu dia bilang bahwa ada masalah dengan konsentrasi atau fokus dan semangat, itu kan secara tersirat dia ingin menyalahkan siapa. Masih untung kemarin itu yang salah atau yang dianggap salah lah katakan, waktu itu ada momen gol ke gawang Indonesia adalah Shane Patinama dan Mes Hilger. Coba bayangkan kalau yang salah itu pemain lokal, saya sudah nggak bisa bayangkan. Nggak bisa bayangkan bagaimana situasinya hari ini, respon media sosial netizen kalau yang salah adalah pemain lokal. Bahkan ketika yang dianggap salah itu adalah Shane dan Mes gitu loh. Itu Pundit Hore-Hore, Pandit Huhuhaha itu kan langsung menyebut, kenapa Asnawi dan Witan main pertama? Kenapa Asnawi dan Witan main starting line up katanya? Begitu yang mereka teriakan. Tapi saya mau cerita, saya mau bahas bagaimana menurut saya dalam sudut pandang mata saya ketika melihat pertandingan China lawan Indonesia, STY nggak punya jurus lain. STY nggak punya jurus lain kecuali jurus bertahan, parkir bus, compact defense, dan serangan balik. Seperti yang selama ini kita lihat. Kalau lawan Arab, kalau lawan Australia, lawan Bahrain sekalipun, STY selalu duduk di bawah. Retreat, sit back, maksud saya bukan STY-nya, timnya yang duduk di bawah. Cuma itu gayanya satu-satunya. Maka challenge-nya kepada Bahrain away dan kepada Cina away dengan materi yang sangat gemerlap, mewah. Bukan lagi materi seperti dulu, timnas Indonesia yang dulu sekarang sudah diperlengkapi, sudah ditambahi dengan pemain naturalisasi, yang artinya pemain impor dari Belanda. STY tetap nggak bisa memaksimalkan. Nggak bisa memaksimalkan. Bahwa kemarin STY bermain lebih positif, ya. Lebih attacking, iya. Lebih menyerang, iya. Tapi STY juga kecolongan. STY kecolongan oleh strategi dari China. Bahkan dia mengaku kaget, tidak menyangka China bermain dengan gaya klasik. Kok kaget? Bukannya timnya ada tim analisis. Di staf kepelatihan STY nggak sendirian. Asistennya 9. Termasuk pelatih khusus striker. Tim analisis ada. Kok kaget lihat Cina bermain seperti itu? Bahkan lawan Australia pun Cina main seperti itu. Sebelum lawan Indonesia dia kan away ke Australia. Menang dulu 1-0 curi gol, tapi kemudian kalah 1-3 oleh Australia. Mainnya pun seperti itu gitu loh. Kok kaget? Makanya saya mau bilang STY, Sinteyong nggak punya jurus lain. Nggak punya jurus lain. Nggak bisa memaksimalkan peluru amunisi mewah itu. Naturalisasi sudah sedemikian banyak, komposisi 9-2 kemarin lawan China, karena pemain lokalnya adalah Asnawi dan Witan, tetap nggak bisa memaksimalkan.
Bahkan satu pemain, Eliano Reinders, yang proses naturalisasinya dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, sangat sangat kilat, sangat ekspres gitu loh. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya untuk mengejar bisa bermain lawan Bahrain dan lawan China. Eliano Reinders 23 pemain pun nggak masuk. Dia tidak masuk dalam daftar 23 pemain yang disiapkan untuk lawan China. Jadi buat apa kemewahan, kemahalan naturalisasi kalau Sinteyong nggak bisa memaksimalkannya? Bisanya cuma semua pemain itu dipaksa main bertahan 5-4-1, kalau bertahan 5 di belakang, lalu ada 2 gelandang bertahan, 7 di depan penalti, lalu serangan balik gitu loh. Lawan Arab begitu, lawan Australia begitu, lawan Bahrain begitu. Jadi waktu semalam lihat lawan China, saya berpikiran seperti selama ini STY nggak punya jurus lain. Dia nggak punya jurus lain selain hanya mengandalkan pemain-pemain yang bisa berkelahi. Dia STY nggak punya jurus lain. Bahkan gol memperkecil ketinggalan itu kan cara lama. Akhirnya dengan kebuntuan pemikiran, waktu berjalan mendekati akhir pertandingan, Pratama Arhan lagi yang dimasukkan. Lemparan ke dalam lagi yang diandalkan untuk bisa bikin atau memperkecil ketinggalan. Pratama Arhan yang nggak main di klub pun nggak jadi soal buat STY. Apa indikator Pratama Arhan bisa dipanggil timnas? Wong main di klubnya aja menitnya sangat sedikit. Berarti kalau seperti ini, Pratama Arhan adalah favorit player buat Sinteyong karena alasan lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam. Bahwa kemarin menghasilkan, ya. Menghasilkan gol memperkecil ketinggalan dari Tom Haye. Tapi saya mau ajak kita menganalisis pertandingan bola semalam dengan lebih detail. Sebentar saya buka, makanya sengaja jarang saya bawa HP, tapi sengaja kali ini saya mau buka HP karena nggak mau salah. Statistik pertandingan Cina lawan Indonesia, dalam banyak hal kita memang menang. Ball possession kita unggul. Ball possession kita sangat tinggi loh. 84%. China 16. Ball possession. Shoot ke gawang 14. Yang ke arah target ke gawang 6. 14-6. China lebih dikit. Total shootnya 4. Tapi yang mengarah ke gawang 3. Jadi kalau persentase, memang persentase Cina 75%. Persentase Indonesia di bawah 50. Artinya sekitar 40% yang mengarah ke gawang gitu. Tapi ada perbaikan bahwa possession lebih berani menguasai bola, lebih jumlah tendangan ke gawang lebih banyak, jumlah passes juga, umpan juga lebih banyak, ada 614 umpan. 614 umpan Indonesia dan Cina 186. Tapi kita bandingkan lebih detail. Kita memang ball possession unggul, shoot ke gawang unggul, jumlah passing unggul, passing akurat unggul, tapi progressive passes. Saya ulangi lagi, progressive passes. Umpan-umpan yang mengarah ke depan, itu disebut progressive passes, itu rendah. Progressive passes kita hanya 6. Sementara touch in opponent box, jadi sentuhan di area penalti lawan itu cuma 5. Jadi saya ulang, biar gampang dimengertinya. Jumlah passing pemain-pemain kita 614. Tapi progressive passes, umpan-umpan yang progresif itu 6. Lalu sentuhan di area penalti lawan itu cuma 5. Pertanyaannya, 614 passes itu arahnya kemana? Kalau yang progresif passes ke depannya cuma 6. Itu data statistik. Bandingkan dengan Cina. Cina tadi 186 kan passesnya. Tapi progresif passesnya 24. 24 kali dia progresif passes. Berapa sentuhan di area penalti Indonesia pada pemain Cina? 12. 12 sentuhan bola di area penalti Indonesia. Indonesia tadi berapa? 5. Jadi data ini
Ini sangat vital, sangat penting, dan data ini sangat memalukan untuk tim yang sudah diisi oleh pemain-pemain impor yang namanya naturalisasi. Gitu. Data ini sangat apa ya? Waktu baca ini saya kaget. Waktu saya lihat data statistik saya kaget. Tadi pagi. Selesai pertandingan malam saya belum lihat, tadi pagi saya lihat, saya kaget. Ini data yang sangat detail. 614 pasis, umpan. Yang progresif pasis yang ke depan 6. Sentuhan di area penalti lawan 5. Dalam detail yang sangat krusial itu, China yang 186, 24 progresif pasis. Lalu di dalam area penaltinya, dia 12 sentuhan di area penalti. Jadi kalau Indonesia sulit bikin gol, ya itu. Itu yang terjadi. Sekarang, adakah juga perubahan situasi permainan di babak kedua, ketika misalnya Witan diganti Marcelino? Perubahan permainan signifikan nggak ada. Tom Hai masuk babak kedua, karena kalau main di babak pertama dengan kebugaran pemain Cina juga pasti kerepotan. Dia main babak kedua masih dapat tuh dia dorong-dorong bola, taruh-taruh bola gitu loh. Tapi selebihnya kalau duel-duel, mohon maaf. Sejak lawan Bahrain, Tom Hai banyak jatuhnya. Dia nggak punya strength. Loh katanya kalau di STJ stamina-nya keren, fisiknya keren, strength-nya keren. Di lapangan coba lihat Tom Hai. Berapa kali dia jatuh sejak waktu lawan Bahrain. Duel-duel body charge dia jatuh. Babak kedua, perubahan Tom Hai lebih hanya kepada penguasaan bola lebih banyak. Sen Batinama ditarik, Nathan Chuaon jadi bek kiri. Kan begitu. Miss keluar diganti oleh Rizky Ridho. Gitu. Jadi STY tetap main dengan 3 bek sejak awal, hanya kecenderungan fleksibilitas menyerangnya lebih tinggi kemarin memang. Biasanya 5-4-1, kemarin 3-4-3-nya lebih kelihatan. Wingback-nya didorong untuk ofensif. Baik Asnawi di kanan maupun Sen di babak pertama. Lalu Sen kemudian dianggap teledor. Dianggap kurang fokus. Akhirnya diganti. Gitu loh. Diganti oleh STY. Jadi STY ini seolah-olah setiap kali ada pemain yang salah dia ganti. Kan begitu. Miss Hilder juga sama. Gol kedua, true pass. Killer pass pemain China langsung membelah pertahanan Indonesia dan jadi gol kedua buat China. Gitu. Secara tidak langsung, ketika dia digantikan, maka orang akan menangkap bahwa seolah-olah Miss Hilger yang dipersalahkan, diganti Rizky Ridho. Ada perubahan taktikal? Tidak. Itu kan hanya perubahan teknis, bukan perubahan taktik. Seorang Miss diganti oleh Rizky Ridho. Artinya memang dalam memutuskan starting line up siapa, bagaimana bermain dan sebagainya, menurut saya STY nggak ada apa ya, level up-nya itu nggak ada. Meski komposisi pemainnya udah berubah, nggak ada. Jadi saya mau bilang, dia nggak punya jurus lain selain bertahan gitu loh. Sekarang terus mau apa? Mau nunggu minta tambahan lagi naturalisasi, pemain impor lagi, setengah Belanda lagi. Federasi juga harus pintar, jangan mau jadi sapi perahannya Sinteyong. Eliano Reinders, proses naturalisasi 5 hari atau seminggu, sumpahnya bersama Miss Hilger di Belgia, sumpah WNI-nya. Cuma main setengah babak di Bahrain. Kemarin bahkan masuk 23 daftar pemain untuk lawan Cina pun enggak. Artinya apa? Dibeliin barang mahal, diberiin barang mewah, kagak dipakai. Nah kalau kayak begitu berarti menimbulkan pertanyaan, ini siapa yang rekrutmen pemain ini? Kan menimbulkan pertanyaan, gitu loh. Sinteyong bertanggung jawab nggak dengan rekrutmen itu, dengan pemilihan itu? Gitu kan? Menurut saya PSSI jangan mau. Besok mau tambah lagi, besok lusa Kevin Dick. Siapa lagi nanti besok lusa? Marco van Basten, Ruud van Nistelrooy, Pierre van Hooijdonk, Gerard van den Bord, Arnold Muhren,
Barry Van Arle, Van Breukelen, siapa lagi? Kalau selama cuma jurusnya itu, semua dipaksa main 5-4-1 main parkir bus, ternyata disuruh main lawan China, yang di grup C adalah tim yang paling lemah di grup, nggak bisa. Kalah loh, kejebak loh. Di babak pertama, cek, kejebak masuk, terangan balik, kelar 2 kali. Satu lewat situasi bola mati, tendangan bebas. Satu lewat trupas. Selesai 2-0. Susah payah kita kuasai bola 86 possession, tendangan 14, 6 on target. Akhirnya butuhnya siapa? Butuhnya lemparan ke dalam Pratama Arhan lagi. Jadi apa indikator pemain timnas itu masuk tim nasional, kagak main di klub pun kagak apa-apa. Asal bisa lemparan ke dalam kayak Arhan, karena itulah yang dibutuhkan oleh STY. Kalau gitu, STY atau PSSI, hati-hati besok lusa akan ada permintaan, bukan lagi pelatih khusus striker, tapi pelatih khusus lemparan ke dalam. Kapan kita mulai bangun gitu loh, dari situasi yang meninabobokan dan hipnotis ini? Ayo ngomong bola yang sebenar-benarnya. Ayo ngomong insight bola yang sebenar-benarnya. Contoh aja data statistik tadi. Pasis Indonesia 614. Progresif pasisnya cuma 6. Kemana sisanya? Arah passingnya kemana itu? Yang kedua, sentuhan di area penalti lawannya cuma 5. China yang 186 pasis, sentuhan di area penaltinya 12. Progresif pasisnya 24 kemarin itu. Itu data bola, bukan ngarang-ngarang gitu loh. Saya nggak punya sentimen, yang salah kenapa Asnawi dan Witan masuk jadi starting, itu kan sentimen. Emang ada masalah apa dengan Asnawi dan Witan? Kan gitu. Loh, STY itu prinsipnya sudah dibekali barang-barang mahal, peluru mahal, amunisi mahal, yang namanya naturalisasi. Yang effortnya itu adalah effort politik negara. Gitu loh. Sesuatu yang nggak diberikan kepada semua orang. Bahkan yang 2 terakhir, Mes dan Eliano, itu adalah sangat dalam tempo yang cepat-cepatnya. Tapi bahkan itu pun tidak dipakai. Terus besok mau minta siapa? Kevin Dick yang saya dengar. Terus setelah itu siapa lagi? Hah? Oleh apa siapa lagi? Makanya saya bilang tadi Van Nistelrooy, Dennis Bergkamp, Jimmy Floyd Hasselbank, kayak begitu. Arnold Moeren, Gerard van den Berg, Barry Van Arle, Van Breukelen, gitu loh. Rafael van der Vaart. Siapa lagi yang mau ditambah? Poinnya adalah apa sentuhan dia? Jurusnya cuma 1, disuruh bertahan doang. Bahkan lawan tim yang paling lemah di grup pun. Cina itu nggak menakutkan, Cina itu nggak mengesankan mainnya. Dia defend parkir bus. Lawan Arab agak main oke lah. Lawan Australia parkir bus, lawan Jepang parkir bus, lawan Indonesia kemarin pun parkir bus. Dia nunggu di bawah lalu counter attack. Gitu loh. Jadi ini persoalan dari dulu. Dari kemarin-kemarin nggak bisa lihat kualitas. Kalau menang, STY hebat, dia sendiri ngaku senang disanjung-sanjung. Kalau kalah, siapa tuh celingukan. Ada yang kurang fokus, ada yang kurang konsentrasi. Gitu loh. Itu yang mau kita lihat, integritas pelatih seperti itu yang mau kita lihat. Oke, ini bukan akhir dari segalanya. Nanti menghadapi pertandingan selanjutnya kami akan aktif lagi untuk lebih kompetitif. Aktif apa? Aktif melakukan proses naturalisasi lagi. PSSI jangan mau jadi sapi perahan. Saya mau bilang saat ini jurusnya cuma 1, dia nggak kelihatan punya jurus yang lain. Mau diminta siapa lagi PSSI gitu loh. Yang diminta kemarin aja kagak dipakai. Itu kan menimbulkan pertanyaan. Eliano nggak dipakai ini menimbulkan pertanyaan. Kualitasnya seperti apa? Akhirnya menimbulkan pertanyaan. Ini siapa yang dorong nama ini? Ini siapa yang memantau pemain kualitas ini? Itu menimbulkan pertanyaan. Jadi mau aktif apa? Ini bukan akhir segalanya. Ya itulah yang saya bilang selama ini. STY itu cuma punya 3 hal dari dulu. Pencitraan di media sosial, framing, kan begitu. Kedua, naturalisasi. Ketiga, lemparan ke dalam Arhan.
Pemain ke dalam arahan. Jadi itu analisis bola saya. Kesimpulan. Jurus STY cuma itu aja. 5-4-1, duduk di belakang. Di depan kotak penalti, area penalti 5, ditambah 2 gelandang bertahan. Itu loh. Katanya pemain hebat, mana buktinya? Dikasih jet, di private jet biar kebugaran juga. Kalah sama Cina yang balik dari Australia pakai pesawat komersial. Ini mahal. Tapi dikasih peluru mahal, dikasih amunisi mahal, nggak maksimal. Ini bukan pemain biasa. Ini pemain-pemain import dengan nama naturalisasi. Dan itu pun mainnya begitu-begitu aja. Saya nggak bilang bagus, tetapi berarti tanggung jawab siapa? Yang meracik, yang meramu kokinya. Gitu loh. Jangan kalau menang gue STY, kalau kalah ada yang hilang fokus, ada yang nggak hilang konsentrasi. Mana ada pemain yang nggak pernah salah, siapa? Siapa pemain yang nggak pernah salah? Steven Gerrard pun pernah terpleset. Gitu loh. Jadi siapa yang di situasi kayak gini harus ngomong berdiri, saya yang tanggung jawab. Kagak ada, nggak pernah dia ngomong. Ini game yang harus dimenangkan. Makanya saya berulang kali, kalau saya exco PSSI, saya minta 6 poin di away Bahrain dan China. Minimal 4. Mana? Dapatnya 1. Semoga membuka wawasan sepak bola kita. Gitu loh. Oke? Bandit football memang nggak enak. Ya kan? Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga ada perubahan.